Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang sangat luar biasa menurut saya. Hadis ini ada dalam kitab Al-Hadis Al-Mukhtarah Al-Maqdisi jilid 7 halaman 187. Hadis ini sahih. Jadi ketika itu duduklah para sahabat, diantaranya Anas bin Malik, juga Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma. Anas bin Malik berkata bahwa ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba beliau bersabda, akan muncul kepada kalian seorang lelaki calon penghuni surga. Maka muncullah seorang lelaki dari kalangan Ansor yang nampak dari jenggotnya masih menetes air dari bekas wudunya. Dia menjinjing terompahnya di tangan kiri. Lelaki itu melakukan hal serupa sebanyak 3 kali dan dalam 3 hari itu berturut-turut. Pada hari ketiga Nabi beranjak. Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma mengikutinya dan meminta izin kepadanya untuk menginap di rumah lelaki itu selama 3 malam, dan dia mengizinkannya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa akan ada sebentar lagi calon penghuni surga. Begitu intinya Rasulullah bersabda. Hari pertama dia yang muncul. Hari yang kedua dia pula yang muncul. Sampai hari ketiga Rasulullah bersabda lagi bahwa akan ada laki-laki calon penghuni surga. Yang muncul dia lagi. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Abdullah ibnu Amru bin As radhiyallahu anhuma bercerita bahwa selama 3 malam beliau menginap di rumah lelaki itu. Dari gerak-geriknya, perilakunya, ternyata tidak melihat lelaki itu melakukan amal-amal yang istimewa, yang melebihi para sahabat. Bahkan si laki-laki itu tidak sholat tahajud, tidak sholat malam, tidak bangun malam, tidak sholat tahajud, tidak witir dan sebagainya. Namun memang si laki-laki calon penghuni surga ini ketika berbaring dari satu posisi tidur lalu berganti posisi lain, misalkan yang pertama menghadap kanan lalu berubah lagi ke posisi kiri dalam keadaan tidur, mulutnya pasti bertasbih. Mulutnya pasti bertasbih, ya, mensucikan Allah, mengagungkan Allah dengan mulutnya. Padahal sepertinya dia tidak sadar karena tertidur. Mungkin ini menjadi kebiasaannya. Hal demikian selalu terjadi dalam 3 malam itu sampai ia bangun untuk menunaikan salat subuh. Jadi Abdullah ibnu Amru al-As radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa hanya saja saya tidak pernah mendengarnya mengucapkan apapun kecuali kebaikan belaka. Jadi selama 3 malam berlalu aku hampir saja meremehkan amal perbuatannya. Lalu aku berkata dengan nada yang sebenarnya agak meremehkan, hai hamba Allah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda berkenaan denganmu, bahwa akan muncul kepada kalian seorang lelaki calon penghuni surga. Lalu muncullah engkau yang hal ini terjadi sebanyak 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Aku pun menginap di rumahmu karena ingin melihat amalanmu serta mengikuti jejakmu. Akan tetapi ternyata kulihat engkau tidak melakukan banyak amal seperti yang kuperkirakan sebelumnya. Karenanya, apakah yang menyebabkan engkau dapat mencapai kedudukan mulia seperti yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin ada maksud dari Abdullah bin Amr al-As itu mungkin perbuatan atau amalan yang tidak zohir, yang tidak terlihat. Karena kalau yang zohir biasa-biasa aja, salat tahajud juga tidak. Maka laki-laki itu mengatakan bahwa tiada lain yang kulakukan hanyalah seperti yang engkau lihat selama 3 malam itu. Aku tidak melakukan hal lebih. Hanya saja tidak pernah terbesit dalam hatiku perasaan curiga terhadap seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Dan tidak pula rasa iri terhadap seseorang karena kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Abdullah bin Amru al-As
pun mengatakan bahwa inilah penyebab yang mengantarkanmu hingga dapat meraihnya, dan itulah yang belum mampu kami lakukan. Masya Allah, Abdullah bin Amr al-As adalah seorang sahabat ahli hadis. Banyak riwayat hadis dari jalur beliau. Beliau ketika bertemu Rasul di zaman Rasul masih muda dan termasuk yang cerdas. Beliau mengatakan bahwa itulah kelebihanmu daripada kami para sahabat. Engkau tidak iri, engkau tidak dengki, engkau tidak hasad. Bahkan sedikit pun tidak ada dalam hatimu untuk iri terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, tetapi tidak diberikan kepada orang lain. Beliau mengatakan begitu. Jadi, dia tidak pernah hasad, tidak pernah iri, tidak pernah dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak sedikit pun di hatinya untuk iri. Nah, itulah yang mengantarkan dia menjadi calon penghuni surga. Dan Abdullah bin Amr al-As mengatakan bahwa itulah yang belum bisa kami lakukan. Nah, insan fillah rahimakumullah, sungguh luar biasa ya untuk menyucikan hati kita. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Harus ditanamkan kepada anak-anak kita agar hati kita suci, selalu bertasbih kepada Allah. Baik siang maupun malam. Baik petang ya menjelang maghrib maupun setelah maghrib atau menjelang subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fi samawati wal ard wa asyiya wa hina tuzhirun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Nah, zikir-zikir petang, subuh, dan setiap hari itu dapat mensucikan hati kita. Maka perbanyaklah mulut kita itu berzikir. Apapun dari satu gerakan ke gerakan yang lain, perbanyak zikir. Entah itu subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, maupun istighfar, astagfirullahaladzim. Semuanya baik. Daripada mulut bergumam, bernyanyi, ketika naik motor, bernyanyi, lebih baik berzikir. Dari satu pohon ke pohon yang lain, satu zikir Allahu Akbar. Dari satu tiang listrik ke tiang listrik yang lain, Allahu Akbar. Ya, dari satu orang yang dilewati ke orang lain, satu kali zikir Allahu Akbar. Sehingga mulut kita automatically without thinking. Otomatis tanpa berpikir. Ketika dia mulut kita berzikir tanpa kita perintahkan. Nah, inilah yang terjadi. Nah, dengan itu memperbanyak zikir, memahami isinya, insya Allah akan membuat hati kita bersih. Karena zikir-zikir itu menghapus dosa-dosa kita. Ketika zikir, hati kita satu kesalahan dibuang, satu kesalahan diampuni. Ketika zikir, hati kita menjadi bersih sehingga tidak menginginkan keburukan yang menimpa kepada orang lain atau hasad. Sehingga hati kita menjadi bersih, tidak ada iri, dengki, hasad kepada orang lain. Insya Allah, itulah yang menyebabkan kita akan memasuki surga. Masya Allah, mudah namun amalannya sangat berat. Semoga dapat dipahami, diamalkan. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Demikian, semoga dapat dipahami dan dapat diamalkan.